Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Wijaya. Saya perwakilan dari kelompok 10 dengan anggota Henny Lestari dan Erwin Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang studi kasus UKM untuk Indonesia bangkit di masa COVID-19. Yang pertama yaitu strategi bertahan bagi UKM hadapi krisis akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha kecil dan mengeluh atau UKM. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UKM mengaku sudah mengalami dampak negatif COVID-19 terhadap proses bisnisnya. Sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku UKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertahan 1 bulan hingga 3 bulan ke depan. Sebanyak 67% pelaku UKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 73% merasakan tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara hanya 13% pelaku UKM, yakni mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka. Di sisi lain, pemilik usaha pun harus memutar otak untuk memastikan keuangan usahanya tetap sehat dan bisa bertahan di masa sulit ini. Beberapa waktu lalu, Denny Simano yang merupakan founder DSC ID berbagi ilmu terkait solusi bagi UKM yang mempertahankan bisnis di saat sulit karena pandemi COVID-19. Kedua, perbaiki kualitas produk dan layanan. Masa krisis ini menjadi momen yang tepat bagi pemilik UKM untuk memperbaiki kualitas produk ataupun layanannya, serta berhenti sejenak untuk mengembangkan strategi penawaran produk, barang, atau jasa yang menjadi basis bisnisnya. Seringkali para pelaku usaha tidak menyadari perbedaan antara perbaiki produk dan pengembangan penawaran. Pada dasarnya, produk adalah barang atau jasa yang dipasarkan dalam bisnis, sedangkan penawaran adalah cara yang dilakukan pelaku usaha untuk memasarkan produk tersebut. Maka, pelaku usaha perlu membedakan antara produk dan penawaran berdasarkan perspektif konsumen. Strategi menawarkan produk bukan dengan cara mempromosikan keunggulan produk itu sendiri, tetapi membuat konten iklan yang menarik dengan komponen attention, insert, di-share, dan action, ungkap Denny dalam keterangan tertulisnya. Selain itu, UKM juga perlu memperbaiki strategi dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan timnya. Manfaatnya teknologi dan tools profesional yang sudah bersedia saat ini bisa menjadi cara pelaku usaha menentukan prioritas pekerjaan, monitor dan mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan dalam periode tertentu. Ketiga, manfaat teknologi dan optimal. Pelaku usaha juga disarankan melakukan proses otomasi pada bisnisnya. Pada dasarnya, terdapat 3 bahan bakar utama dalam bisnis, yaitu waktu, energi, dan uang. Kebanyakan pelaku usaha memiliki uang tetapi tidak memiliki waktu dan energi karena dihabiskan oleh pencatatan manual dan cara-cara tradisional. Hal itu biasanya menghambat perkembangan bisnis. Maka itu, pelaku usaha wajib memperbaiki proses bisnisnya, misalnya dengan mengubah catatan manual dengan software akuntansi online, mengubah proses pembayaran gaji karyawan yang semula manual menjadi sistem payroll otomatis, atau mengubah sistem pembayaran pajak secara tradisional menggunakan software. Dalam hal ini, pemasaran misalnya, pelaku usaha juga bisa memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin dengan digital marketing dan sosial media. Dari sisi penjualan, UKM juga bisa memanfaatkan jasa online delivery yang saat ini sedang digandrungi masyarakat.
mempersiapkan bisnis untuk lebih berkembang. Pelaku usaha juga perlu memanfaatkan masa ini untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki demi perkembangan bisnis ke depannya. Misalnya keahlian dalam melakukan pemasaran via digital atau mengembangkan platform e-komersil. Sehingga saat bisnis berjalan dengan normal, operasional bisnis bisa berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Menurut Denny, krisis yang terjadi saat ini tidak seperti krisis keuangan 2008 yang menyebabkan daya beli menurun. Saat ini lebih disebabkan oleh hard crisis dengan pola masyarakat yang hanya menahan daya beli, bukan tak memiliki kemampuan membeli. Jika kondisi kesehatan warga dunia pulih dan mereda, ekonomi berpotensi kembali berjalan normal dan daya beli bisa meningkat lagi. Ibarat sebuah kapal yang diterjang badai, kita tidak menerbangkan layar atau menurunkan jangkar, tetapi membiarkan kapal mengikuti gelombang. Bukan berarti terdiam, melainkan mempersiapkan bisnis dan tim. Jadi, ketika ada sesuatu yang urgen, kita siap ambil tindakan. Kalau kondisi normal juga lagi bisa ngebut. Intinya jangan diam di masa krisis, tegas Benny. Jadi sebagai pelaku bisnis UKM, Anda tidak perlu cemas. Pastikan bisnis Anda tetap berjalan dan mampu bertahan. Pada saat kondisi pandemi saat ini, strategi pengelolaan bisnis merupakan bagian dari kampanye UKMNT Tahan Krisis yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha yang bertahan di tengah tantangan perekonomian di masa pandemi ini. Harapannya melalui edukasi pengelolaan keuangan dan otomasi yang diberikan bisa membantu pelaku usaha untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis dan berdasarkan dengan data, serta penuh kehati-hatian untuk mengupayakan manajemen keuangan usaha tetap sehat.